Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fidela Alzana Marius dengan NIM 2501013. Saya dari Prodi S1 dari kelas 1A. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Profesor Dr. Haja Hasna Faiza AR M.Hum. Sebelum mulainya presentasi ini, saya akan mengenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Gina Salsabila, yang kedua ada Ginesha Alifa Tiara Dendri, dan yang ketiga ada Hans William Ritonga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu teks ulasan buku. Apa itu teks ulasan buku? Teks ulasan buku adalah teks yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memberikan kritik terhadap sebuah karya atau sebuah kejadian yang akan diulas. Ketika menulis teks ulasan, buku tidak hanya menjabarkan isi buku tersebut, tapi juga harus memaparkan seberapa mampu buku yang diulas dalam mencapai tujuan dan fungsi sosialnya. Ulasan buku berisikan tentang maksud buku tersebut diulas, menjabarkan strukturnya, menguraikan corak penulisannya, dan membandingkan dengan buku yang sejenis. Setelah menjelaskan apa tadi definisi dari model teks ulasan buku, di sini saya akan menjelaskan apa saja model teks ulasan buku atau biasa kita sebut sebagai struktur teks ulasan buku. Yang pertama, ada identitas. Pada ulasan buku, biasanya didahului dengan memaparkan penjelasan identitas buku terkait. Identitas berisikan judul atau tajuk, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta atau hak paten, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul yang dipakai pada buku. Yang kedua ada orientasi. Orientasi berarti pengantar terhadap semua ulasan buku. Pada tahapan orientasi ini berkedudukan sebagai: pertama, penjelasan tentang buku yang diulas, siapa penulis atau pengarangnya, dan untuk siapa buku ini ditujukan. Lalu yang kedua, memposisikan buku terkait. Lalu yang ketiga, menyampaikan pendapat pengulas terhadap buku yang diulas. Lalu yang ketiga ada tafsiran isi. Tafsiran isi mencakup yang pertama, informasi terkait yang dilakukan penulis saat penulisan buku itu. Lalu yang kedua, ringkasan buku atau isi merupakan hasil dari bacaan pengulas. Lalu yang terakhir, membandingkan isi buku yang lain yang serupa. Lalu yang keempat ada evaluasi. Pada tahap evaluasi, digunakan untuk melakukan penilaian hasil ulasan. Biasanya dinyatakan bahwa tahap evaluasi merupakan tahapan pokok dari teks ulasan. Dikarenakan pada tahapan ini, si pengulas diminta untuk memberikan penilaian yang objektif, kritis, dan analitis terhadap buku yang diulas. Lalu yang terakhir ada rangkuman evaluasi. Tahap ini berisikan tentang simpulan maupun anjuran terhadap hasil ulasan buku yang telah diciptakan. Selanjutnya ada aspek-aspek yang akan dinilai dari teks ulasan buku. Yang pertama ada pendalaman materi isi buku yang diulas. Yang kedua ada ide yang tergambar pada penataan bab. Yang ketiga kualitas bahasa yang dipergunakan. Yang keempat keunggulan dan kekurangan buku yang telah diulas tersebut. Selanjutnya kita ke manfaat. Manfaat ulasan buku terdiri dari 9. Yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk memilih. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pemikiran kritis. Yang keempat, mengapresiasi karya seni. Yang kelima, membangun komunitas dan pembaca yang terhubung. Yang keenam, menjadi sumber referensi dan rujukan. Dan yang ketujuh, memberikan informasi dan evaluasi. Yang kedelapan, membantu dalam pengambilan keputusan ulasan. Dan yang terakhir, memberikan perspektif pengguna. Berikut saya akan memaparkan beberapa contoh teks ulasan yang berjudul Cinta Brontosaurus yang dikaryai oleh Raditya Dika. Cinta Brontosaurus ini bergenre komedi dan percintaan yang diterbitkan oleh Gagas Media. Yang tahun terbitnya yaitu diterbitkan pada tahun 2006 dan tebal bukunya ada 160 halaman. Nah, buku dari Cinta Brontosaurus ini menceritakan tentang Dika yang baru mengalami putus cinta dengan pacarnya yang bernama Nina. Semenjak itu, ia mulai percaya bahwa tidak ada yang abadi, bahkan cinta juga memiliki kadaluarsa.
Buku yang berjudul Cinta Brontosaurus ini merupakan perjalanan Dika dalam memahami cinta yang dia dapatkan dari pengalamannya bersama Jessica, teman, dan keluarganya. Pada buku Cinta Brontosaurus ini juga terdapat tafsiran, yaitu semenjak ia putus cinta, ia tak lagi percaya dengan cinta. Oleh karena itu, Kosasi, agen naskah Dika, mencoba memberi semangat agar lebih yakin bahwa cinta akan kembali. Usaha yang dilakukan Kosasi membawa Dika ke dalam serangkaian perkenalan dengan orang-orang baru. Namun, hanya cinta datang tiba-tiba tanpa ada perasaan, seperti halnya dengan Dika bertemu dengan Jessica. Jessica merupakan perempuan yang memiliki jalan pikiran yang aneh, sama seperti Dika. Di sisi lain, Mr. Swelem menawarkan Dika untuk pembuatan film dari buku karyanya. Dika merasa tertarik akan tawaran tersebut dan memutuskan menulis skrip untuk film tersebut. Berbagai masalah mulai timbul saat Mr. Swelem mencoba untuk mengubah naskah asli menjadi film bergenre horor yang sedang booming pada saat itu. Selanjutnya adalah evaluasi. Tampilan cover buku ini sangat menarik. Hal ini didukung dari tampilan di dalamnya sehingga terlihat ceria. Isinya mudah dipahami, mulai komedi, kisah cinta, hingga kehidupan sehari-hari sang tokoh. Kisahnya sesuai dengan kehidupan remaja masa kini. Bahasa buku ini tidak membosankan karena kebanyakan menggunakan bahasa gaul seperti lo, gue, dan lain sebagainya. Kekurangannya, akhir cerita pada buku ini sangat menggantung dan membuat pembacanya penasaran. Serta juga terdapat kata-kata agak vulgar tidak disensor. Setelah evaluasi, adanya rangkuman. Rangkumannya secara garis besar, buku Cinta Brontosaurus mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun buku ini tetap mempunyai daya tarik sangat besar dikarenakan penulisnya adalah Raditya Dika, seorang penulis yang dikenal banyak orang. Raditya Dika memang dikenal memiliki jiwa yang humoris. Jiwa humoris ini dituangkan ke dalam buku yang ia ciptakan. Baiklah, sekian yang dapat saya dan rekan-rekan kelompok saya sampaikan. Semoga semua ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.